Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Kansa Zara Kasika. Saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Dengan ini kami menyatakan bahwasanya saya sangat menentang bahwasanya Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Menurut saya ini adalah keputusan yang salah dan terlalu ceroboh. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya penelitian Galactic Zoo ini atau penelitian pencarian kecerdasan ekstraterestrial atau SETI, Search for Extraterrestrial ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap misteri-misteri yang ada di jagat raya. Jadi jika proyek ini diberhentikan dan jika menghentikan semua proyek terkait alien, berarti ini akan menghambat adanya pencarian kecerdasan ekstraterestrial dan juga akan menghambat kita memasuki peradaban baru, akan menghambat kita memperbaharui sumber daya manusia, memperbaharui pikiran dan juga memperbaharui teknologi-teknologi yang ada. Oleh karena itu, saya sangat menentang dan saya sangat menentang mosi yang diberikan. Sekarang ini saya akan memberikan sanggahan terhadap poin-poin yang telah diberikan oleh pembicara pertama tim pemerintah. Pembicara pertama tim pemerintah mengatakan bahwasanya parameter mereka yaitu dua. Yang pertama memiliki keuntungan yang nyata atau konkret dan juga yang kedua harus memiliki tujuan yang baik. Yang pertama memiliki keuntungan yang nyata dan konkret. Menurut saya, penelitian ini nantinya akan membuahkan hasil. Entah itu kita mampu menghubungi alien ataupun kita tidak mampu menghubungi alien. Namun yang bisa saya pastikan adalah ketika penelitian berlangsung, maka penelitian itu akan mengungkap misteri-misteri baru. Dan meskipun kita tidak bisa mengungkap mungkin kemungkinan terburuk seperti yang dikatakan kita tidak bisa menghubungi alien, maka kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lain. Dan juga kita dapat membuktikan bahwasanya mungkin teori ini salah atau bagaimana. Dan juga mungkin saja kita dalam prosesnya itu kita menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, atau kita menemukan sesuatu yang baru karena ini kita meneliti sesuatu yang berada di luar jangkauan kita, yang di luar batasan kita. Dan juga perlu diketahui bahwasanya penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi tidak bisa secara instan hanya 1-2 bulan atau hanya 1-2 tahun atau hanya 10-20 tahun selesai, karena sesungguhnya proyek ini memiliki jangkauan yang jauh, yaitu di luar angkasa, di mana Galactic Zoo sendiri memberikan Galactic Zoo sendiri adalah kemungkinan bahwasanya makhluk di luar angkasa memperhatikan kita sebagai manusia di bumi, seperti halnya kita menyaksikan binatang di zoo, kata Douglas Fakoch. Oleh karena itu saya bisa membantah bahwasanya keuntungan yang nyata ini hadir dan ada, dan penelitian ini memiliki keuntungan tersebut. Dan juga pada kemungkinan terbaik bahwasanya pembicara pertama tim pemerintah bilang bahwasanya jika nantinya kita bisa menghubungi alien, maka dia berbicara seolah kita hanya akan mendapatkan ancaman, bahwasanya alien itu akan menganggap kita sebagai ancaman. Namun bukankah bisa kita pikirkan ketika nantinya kemungkinan kita bisa bertemu dengan alien itu, kita bisa menghubungi mereka, kita bisa berdiskusi dengan mereka dan lain sebagainya, bukankah memungkinkan bahwasanya nanti kita bisa bekerja sama dengan mereka dan memiliki kemungkinan-kemungkinan lain bahwasanya kita bisa tinggal di planet-planet lain, kita bisa berkunjung ke planet-planet lain, dan ketika planet kita atau bumi ini hancur atau mungkin mengalami suatu masalah, kita bisa dipindahkan ke planet-planet lain. Itu adalah kemungkinan. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang sangat memungkinkan, dan itu pastinya memiliki keuntungan yang sangat konkret jika kita berhasil dalam proyek ini dan berhasil menghubungi mereka. Jadi di sini kita tidak bisa hanya melihat kepada ancaman-ancaman yang diberikan, namun kita juga harus bisa melihat bahwasanya di sini kita memiliki keuntungan yang nyata. Yang kedua, parameternya yaitu memiliki tujuan yang baik. Mungkin penelitian ini tidak akan berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah, namun menurut saya penelitian ini tetap akan memberikan bukti nyata, yaitu akan menambah pengetahuan yang ada dan akan memperbarui pengetahuan yang ada, sehingga masa depan kita atau mungkin pada masa saat ini bisa mempelajari hal yang lebih lanjut. Dan mungkin kita juga saat ini bisa mencari pencegahan jika nantinya alien ini menjadi ancaman untuk kita, atau mungkin kita menjadi ancaman untuk alien tersebut. Lalu saya akan membantah dua argumen yang diberikan oleh tim pemerintah, di mana yang pertama, proyek ini merupakan penggunaan uang pajak yang bermasalah. Perlu diketahui bahwasanya 300 juta euro yang diberikan oleh Uni Eropa hanyalah 0,1% dari dana yang mereka miliki yang diberikan. Dalam artian di sini bahwasanya mereka memberikan sekitar 40% dana untuk sumber daya lain, untuk divisi-divisi lain atau untuk sektor-sektor lain seperti sektor pembaharuan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya terbarukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya sektor-sektor
pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini? Toh masih baru 15 tahun berjalan, dan bukankah butuh waktu yang lama dan butuh waktu yang lebih daripada itu? Jadi menurut saya penggunaan uang pajak ini bukanlah suatu yang bermasalah dan bukanlah sesuatu yang seharusnya diperdebatkan. Lalu yang kedua yaitu adanya urgensi yang harus diprioritaskan. Seperti yang dibicarakan sebelumnya bahwasanya saat ini negara-negara di seluruh dunia mengalami masalah berupa COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang sedang menyerang berbagai negara. Dan menurut mereka bahwasanya urgensi inilah yang harus diprioritaskan. Tapi bukannya negara-negara tersebut atau Uni Eropa ini sudah memiliki uang atau sudah memiliki dana yang disalurkan khusus untuk COVID-19, khusus untuk HIV, khusus untuk obat-obatan, dan khusus untuk sektor-sektor lain. Maka daripada hal itu, saya kembali menegaskan bahwasanya urgensi-urgensi yang harus diprioritaskan tersebut tidaklah berkaitan dengan 300 juta euro atau sebesar 0,1% yang telah diberikan oleh Uni Eropa terhadap pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini. Lalu di sini saya juga ingin menegaskan bahwasanya ketika nantinya kita mampu berbicara dengan mereka dan kita mampu menghubungi mereka, maka kemungkinan terbaik yang bisa saya janjikan di sini adalah kemungkinan terbaiknya kita mampu mengupgrade ataupun kita mampu memperbaharui teknologi-teknologi yang ada di dunia. Karena menurut saya kita hidup terus berevolusi, terus berubah. Kita tidak bisa stuck pada zona yang sama atau pada zaman yang sama. Oleh karena itu, kita harus mencari perubahan-perubahan tersebut. Dan itu adalah sifat dasar dari manusia, yaitu terus penasaran terhadap apa saja yang baru yang belum ditemukan di dunia ini. Oleh karena itu, menurut saya menegaskan sekali lagi bahwasanya saya sangat tidak setuju dengan MOSI, dan saya menyatakan bahwasanya pencarian kecerdasan ekstraterestrial SETI ataupun narasi Galactic Zoo yang diberikan itu akan memberikan dampak positif baik dari ilmu pengetahuan maupun sektor-sektor kehidupan bagi manusia saat ini. Oleh karena itu, saya bangga berada di tim oposisi. Terima kasih.